Ya, halo kalian semua. Bersama saya lagi Profesor Y. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatur waktu kita. Nah, di episode sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara kalian mengatur energi kalian. Dan ya, seperti itu kalian bisa melihat di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan hormon. Ya, dan karena namanya manusia juga di situ berfungsi itu secara biologis, kalian juga gak bisa melepaskan diri kalian dari hormon kan ya. Contohnya kalau kalian berbicara secara biologi ya, orang itu pikirannya bisa saja diatur oleh hormon-hormon. Contohnya ketika kalian ingin kencing, itu kan diatur oleh hormon insulin sama adrenalin. Atau ketika kalian mengeluarkan keringat atau apapun, ada banyak hal dalam manusia yang di situ diatur oleh hormon. Nah, dalam manajemen waktu sendiri secara saintifik juga ada berbagai macam hormon yang di situ mengatur prioritas kita. Nah, apa sih hormon-hormon yang di situ mengatur prioritas kita? Yang paling utama dalam energi dalam mengatur waktu kita yang harus kita manfaatkan adalah hormon insulin dan juga hormon adrenalin. Kalau kalian tahu mungkin adrenalin itu sendiri, mungkin kalian di situ ketika mendengarkan adrenalin itu kayak merasakan suatu ketegangan seperti saat menonton sebuah film horor atau apapun, atau mungkin ketika naik roller coaster dan lain sebagainya. Tapi ini bukan hanya tentang itu ya, adrenalin itu. Dan dopamin, apa dopamin? Ada yang pernah dengar apa itu dopamin? Udah nggak tahu apa itu dopamin. Kalian bisa search aja di Google hormon dopamin itu apa. Dan saya juga membahas di sini nggak dari segi biologisnya sendiri, karena saya juga sudah lupa biologi. Nah, hormon insulin di sini bekerja sebagai pengubah dari gula darah menjadi gula otot. Artinya di situ jantung akan ketika disuntik adrenalin, bukan disuntik. Ketika tubuh kita menghasilkan adrenalin, maka jantung akan bekerja cepat dan di situ akan menstimulasi atau membuat otot itu bekerja lebih cepat sehingga otot lebih berenergi dan kalian bisa kurus karena menghilangkan lemak ya seperti itulah. Itu adalah cara kerja hormon adrenalin. Dopamin sendiri itu sebenarnya ya bukan hormon ya, tapi sebuah neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu ya dikit-dikit mirip hormon lah. Tapi kalau neurotransmitter itu kerjanya cepat, kalau hormon itu lambat. Ya contoh kayak hormon insulin sama adrenalin itu kerjanya lambat, sedangkan kalau neurotransmitter karena itu berhubungan dengan sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi ya, maka kerjanya itu cepat. Ya, malah bahas dopamin. Dan dopamin sendiri itu itu neurotransmitter yang bertanggung jawab atas 4 kegiatan sebenarnya. Jadi ada berbagai jalan yang dikuasai oleh dopamin itu sendiri ya. Ada jalan untuk fokus. Jadi ketika dopamin itu dialirkan kepada penglihatan saraf optik, maka kita bisa fokus. Dan kemudian ada yang bagian jalannya itu merupakan sebuah memori. Jadi ketika kalian di situ berhasil mengingat sesuatu yang menyenangkan dan kalian ingin merasakannya lagi, nah itu yang dopamin yang bertindak di situ. Nah, itu adalah dopamin dan juga adrenalin. Intinya adrenalin di situ akan membuat kita lebih berenergi, sedangkan dopamin akan membuat kita lebih termotivasi. Intinya seperti itu. Nah, dua hormon ini itu sangat membantu dalam time management. Ya kenapa? Karena dengan dua hormon ini dilepaskan ya mungkin secara bersamaan, maka kita akan merasa termotivasi dan juga berenergi setiap waktu. Ya sebenarnya kelebihan dari dopamin dan juga adrenalin sendiri juga agak kurang sih, maksudnya kurang kurang baik bagi kesehatan juga. Apapun yang berlebihan juga kurang baik dong, karena kalau adrenalin terlalu banyak ya gula darah pasti akan turun dan kalian akan terlalu capek nanti. Dan ketika dopamin dopamin itu terlalu banyak, kalian bisa menjadi skizofrenia. Jadi delusi gitu ya. Nah, jadi kita harus mengatur kadar dopamin dan juga kadar adrenalin kita agar seimbang. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini juga cara-cara seperti ini kita nggak bisa langsung menyetop karena pabrik dopamin dan pabrik adrenalin ini bekerja secara tidak sadar gitu loh. Nah, jadi adrenalin ini akan berfungsi dan terlatih ketika kita di situ sudah melatih tubuh kita.
Jadi kan tubuh kita ini bekerja ya secara terjadwal gitu dong. Mungkin malam-malam, kenapa sih kok malam itu ngantuk? Padahal meskipun sekarang udah ada lampu, tapi kok malam-malam itu masih ngantuk. Nah, itu karena tubuh kita memang desain untuk bekerja sejak waktu siang dan tidur waktu malam, sehingga malam meskipun apapun itu tetap ngantuk. Nah, jadi kita harus mengatur tubuh kita agar mengeluarkan adrenalin ketika kita sedang bekerja. Dan ketika kita mengeluarkan adrenalin saat bekerja, kita akan mendapatkan energi yang dahsyat. Bagaimana caranya? Ya, kita harus melatih tubuh kita untuk mengeluarkan adrenalin yang cukup banyak, dan bukan cukup banyak ini, cukup untuk kita melakukan pekerjaan. Ya, bagaimana caranya? Kita mungkin latihan olahraga, entah nge-gym atau mungkin lari-lari sebelum bekerja, atau mungkin jogging, lari sama jogging sama ya, oke. Atau mungkin melakukan senam kebugaran dan lain sebagainya. Nah, itu akan membuat tubuh kita merasa terbiasa dengan pasokan adrenalin, karena ketika kita berolahraga, adrenalin kita pasti akan meningkat dong, karena ketika olahraga kita butuh energi, dan adrenalin adalah yang mengubah energi yang tersimpan menjadi energi yang terpakai. Itu tugasnya dari adrenalin. Sehingga ketika kita di situ ingin tubuh kita itu menghasilkan adrenalin yang banyak, ya pastinya kita harus berolahraga. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu kita harus melatih diri kita untuk fokus, dan juga untuk fokus. Karena ketika kita sudah fokus, maka yang akan mengambil alih adalah hormon dopamin. Dopamin langsung sehingga kita akan merasa termotivasi. Dan ketika kita merasa termotivasi, ya maka karena merasa termotivasi itu, maka adrenalin juga akan ikut keluar bersama dengan dopamin. Kenapa kok ketika kita fokus kok adrenalin ikut keluar? Sama ketika kita olahraga. Ketika olahraga itu kita akan fokus. Kok kita fokus? Ya karena kalau nggak fokus dan tubuh kita tidak mengeluarkan adrenalin, tubuh kita akan berada dalam bahaya. Kalau energi kita kurang tapi kita terus saja berolahraga, mungkin hari-hari terus sampai capek, ya pasti jarum, ya nggak jarum, bisa kelelahan kelelahan akut dan yang lain sebagainya. Tapi nah, itulah sinyal-sinyal tubuh kita bahwa kita butuh adrenalin sekarang. Nah, ketika kita fokus itu sama seperti kita olahraga itu tadi. Oke, kita butuh adrenalin sekarang. Keluarkan semua adrenalin, ubah semua energi yang tersimpan bisa jadi terpakai. Nah, yang kedua adalah fokus. Yang pertama olahraga, yang kedua adalah fokus, dan yang ketiga kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya itu ya juga seperti itu, makan makanan sehat. Ketika kalian di situ pasokan energinya kurang, ya maka adrenalin akan menolak. Maksudnya menolak, coba ubah energi yang tersimpan ini. Nggak ada energi yang tersimpan, mau apa yang diubah? Kan seperti itu. Adrenalin akan menolak meskipun dia udah keluar banyak, tetapi ketika nggak ada yang diubah, ya yang nggak bisa diubah gitu loh. Dan juga dalam memilih makanan, jauhi stimulan-stimulan yang di situ tidak alami. Maksudnya ya seperti doping, itu stimulan yang tidak alami. Itu menstimulasi tubuh kita untuk mengeluarkan adrenalin yang banyak. Dan ketika mengeluarkan adrenalin yang banyak, tubuh kita akan terbiasa dengan stimulan tersebut. Jadi ketika nggak ada stimulan, adrenalin yang keluar adalah kurang. Sehingga kita di situ makin lemes ketika menghadapi pekerjaan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. Di video kali ini kalian di situ belajar bagaimana cara kita memanfaatkan tubuh kita yang di situ memiliki hormon adrenalin dan juga dopamin untuk memaksimalkan waktu kita sendiri. Karena ini merupakan sebuah langkah biologis, yaitu dengan menggunakan olahraga, fokus, dan juga makan makanan yang bergizi dan menghindari stimulan yang tidak alami. Jangan lupa like dan subscribe untuk tips dan trik manajemen waktu selanjutnya. Dan jangan lupa kalian praktekkan ya semua ini ya. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.